Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regita Indrati Soleha, kelas 22C, NIM 22040274060, Prodi S1 Pendidikan Geografi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan narasi tentang sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam suatu rapat dan berikrar. Ikrar ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan Indonesia. Lalu dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Karena pada saat itu Undang-Undang 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia, yaitu pada bab 15 pasal 36. Setelah terbentuk, bahasa Indonesia terus berkembang seiring berlakunya ejaan Van Ophusen, Suwandi, Melindo, bahkan hingga ke ejaan yang disempurnakan atau EYD. Bahasa Indonesia yang telah dikenal oleh khalayak umum merupakan bahasa Melayu yang menjadi lingua franca atau bahasa perhubungan di Nusantara kala itu. Bahasa Melayu telah ada dan digunakan terlebih dahulu. Keberadaan bahasa Melayu pun dapat ditilik dalam saat persiapan Kongres Pemuda tahun 1926. Para pemuda masih mempermasalahkan tentang sebutan bahasa persatuan Indonesia. Kemudian, M. Tabrani mengusulkan bahasa Melayu diganti dengan istilah bahasa Indonesia, dan hal ini pun disetujui bersama pada 2 Mei 1926. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam laman resminya telah mencantumkan bahwa bahasa Melayu telah berada di kawasan Asia dan khususnya di Asia Tenggara sejak abad ke-7. Pernyataan ini juga tentu didukung oleh adanya beberapa prasasti. Prasasti tersebut diantaranya adalah dengan ditemukannya prasasti di Kedukan Bukit berangkat tahun 683 Masehi di Palembang, prasasti Talang Tuo berangkat tahun 684 Masehi di Palembang, lalu prasasti Kota Kapur berangkat tahun 686 Masehi di Bangka Barat, dan prasasti Karangbrahi berangkat tahun 688 Masehi di Jambi. Prasasti itu bertuliskan huruf Pranagari berbahasa Melayu kuno. Pada saat itu, bahasa Melayu yang digunakan bercampur kata bahasa Sanskerta. Sebagai penguasa perdagangan di Kepulauan Nusantara, para pedagangnya membuat orang-orang yang berniaga terpaksa menggunakan bahasa Melayu walaupun dengan cara yang kurang sempurna. Hal itu melahirkan berbagai varian lokal dan temporal pada bahasa Melayu yang secara umum dinamakan bahasa Melayu pasar oleh para peneliti. Penemuan prasasti berbahasa Melayu kuno di Jawa Tengah yang berangkat tahun abad ke-9 dan prasasti di dekat Bogor atau prasasti Bogor di abad ke-10 menunjukkan penyebaran penggunaan bahasa itu di Pulau Jawa. Penemuan keping tembaga Laguna di dekat Manila, Pulau Luzon di Filipina yang berangkat tahun 900 Masehi juga menunjukkan keterkaitan wilayah tersebut dengan Sriwijaya. Pada abad ke-15 berkembang bentuk yang dianggap sebagai bentuk resmi bahasa Melayu karena dipakai oleh Kesultanan Malaka yang kelak disebut sebagai bahasa Melayu Tinggi. Sejarah perkembangan bahasa Indonesia dapat disoroti melalui zaman Sriwijaya yang menggunakan bahasa Melayu untuk menjadi bahasa pembelajaran kebudayaan dan hingga pada saat penyebaran agama Kristen oleh para pendeta-pendeta dan orang Belanda saat masih berada di Indonesia. Bahasa Melayu yang merupakan cikal bakal bahasa Indonesia telah berkembang dengan sangat pesat di Indonesia. Bahkan sebelum bahasa Indonesia pertama kali resmi diumumkan pada saat Sumpah Pemuda. Adapun keunggulan bahasa Indonesia yang pertama yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Fungsi bahasa Indonesia adalah untuk mempersatukan suku-suku bangsa Indonesia yang berbineka. Yang kedua yaitu fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu adalah sebagai alat komunikasi bagi yang belum memahami bahasa daerah. Setiap orang tidak selalu memahami bahasa daerah masing-masing, tetapi juga kita harus bisa memahami bahasa Indonesia. Di era globalisasi ini,
bahasa Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan. Kita sebagai warga negara Indonesia harusnya mampu untuk mempertahankan dan mengembangkan bahasa negeri sendiri. Melestarikan bahasa Indonesia adalah hal wajib yang harus dilanjutkan oleh warga Indonesia dari generasi ke generasi. Terdapat banyak langkah-langkah kecil yang dapat kita lakukan untuk melestarikan bahasa pemersatu bangsa ini. Yang pertama yaitu menggunakan bahasa Indonesia sesuai ejaan yang disempurnakan atau EYD. Yang kedua yaitu menggunakan bahasa Indonesia yang baik, baku dan benar dalam percakapan sehari-hari. Yang ketiga yaitu mendidik anak-anak sejak dini tentang berbagai macam ragam bahasa Indonesia, mulai dari majas, peribahasa, perumpamaan, pepatah, puisi, dan berbagai macam jenisnya. Bahasa Indonesia pada masa-masa mendatang diharapkan lebih menampakkan peranannya dalam kehidupan modern, sebab bahasa Indonesia tidak hanya sekedar sebagai alat komunikasi dalam masyarakat yang memiliki latar belakang bahasa dan budaya yang beraneka ragam, tetapi juga merupakan bentuk sikap budaya bangsa Indonesia. Hal ini dapat terwujud apabila pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia berjalan dengan sebaik-baiknya, dengan memanfaatkan setiap peluang yang ada seperti dukungan dari pemerintah dan berbagai pihak lainnya dalam berbagai bentuk. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.